Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ibn salin wa ala alihi wa sahbihi rasulih ajma'in. Awalan habina nasrullahi ta'ala azza wa jalla allazi qad a'ta'na ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'u fi hadzal makan mubarak insyaallah. As-saniyan nusalli wa nusallimu ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang paling utama kepada Ibu Eli Suryani selaku dosen mata kuliah asuransi syariah yang saya hormati. Sebelumnya Ibu, perkenalkan, nama saya Raihan Sepia dengan NIM 2213040087. Saya berasal dari program studi hukum ekonomi syariah. Baik, maksud dan tujuan saya di sini, saya akan memberikan video presentasi saya yang akan di-upload sebagai bentuk ujian tengah semester saya. Yang mana pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah materi pertama, yakni dengan judul Definisi, Kedudukan, dan Fungsi Asuransi Syariah. Definisi asuransi syariah. Kata asuransi syariah berasal dari bahasa Belanda yaitu assurantie, yang dalam hukum Belanda disebutkan oleh Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari peristilah assurantie kemudian timbul istilah assurader bagi penanggung dan grasrede bagi penanggung. Sedangkan dalam bahasa Arab itu sendiri, asuransi itu disebut sebagai at-ta'min, penanggung disebut sebagai mu'amin, sedangkan tertanggung disebut sebagai mu'aman atau musta'min. Istilah at-ta'min diambil dari kata amanah yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Istilah at-ta'min juga memiliki arti seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang telah hilang. Istilah lain asuransi syariah juga dikenal dengan nama takaful. Nama takaful berasal dari bahasa Arab, ini takafula takafulu, yang artinya adalah meminjamin atau menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah ia saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Untuk subpoin yang kedua ada B, yakni kedudukan asuransi syariah. Dalam hukum Islam, kedudukan asuransi syariah diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh fatwa ulama dan otoritas keuangan syariah. Di Indonesia, asuransi syariah telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam tersebut. Perlindungan hak peserta. Selain itu, asuransi syariah juga menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang lebih luas, berperan dalam mendukung kestabilan ekonomi dan kesejahteraan umat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, asuransi syariah terus berkembang sebagai alternatif yang lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan finansial. Untuk aktualisasi asuransi syariah meningkatkan solidaritas ada beberapa macam. Yang pertama, tolong-menolong dalam asuransi syariah. Melihat kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah, maka keberadaan tersebut dapat digolongkan kepada kebutuhan yang bersifat al-hajijah. Al-hajijah yaitu sesuatu yang keberadaannya dibutuhkan untuk memperoleh tercapainya kebutuhan yang keberadaannya dibutuhkan untuk mempermudah tercapainya kebutuhan pokok atau disebut sebagai al-daruriyah. Karena asuransi syariah ini terpenuhi dan meringkutkan beban hidup para peserta ketika mendapatkan musibah. Oleh karena itu, dalam asuransi syariah, setiap peserta yang tertanggung dalam asuransi tersebut mempunyai niat untuk menolong dan melindungi sesama peserta yang sedang tertimpa musibah. Tabarok ini bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sama peserta asuransi. Ketika di antara mereka ada yang terkena musibah, oleh karena itu dalam asuransi syariah mengelola adanya dana tabaruk. Adapun tata cara pengolahan dana tabaruk yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 53 garing DSN MUI nomor 3 tahun 2006 tentang akad tabaruk. Bahwasanya di sini pengelolaan dana tabaruk itu menjadi 3, yaitu ada dana peserta, dana perusahaan, dan dana tabaruk itu tersendiri. Dana tabaruk ini dapat diambil dengan cara klaim tanpa pengajuan klaim. Maka dana tabaruk tidak dapat diambil. Dana tabaruk hanya boleh dilakukan untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah saja, seperti klaim, cadangan dana tabaruk atau reasuransi syariah itu sendiri. Dana ini hanya digunakan untuk yang mendapatkan musibah saja, sehingga disimpan di akun khusus. Ketika diinvestasikan, hasil investasi dari
pun masuk kembali dalam akun tabarruk. Kemudian apabila terjadinya surplus tabarruk di mana total dana tabarruk yang terkumpul lebih besar dari donal klaim biaya yang dibebankan, maka menurut fatwa DSN MUI nomor 53/DSM MUI nomor 3 tahun 2006 tentang akad tabarruk ini, pada asuransi syariah dan realisasi syariah, surplus underwriting dana tabarruk dapat dibagikan dengan 3 cara tersebut. Yang pertama, diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarruk. Yang kedua, disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria atau manajemen risiko. Yang ketiga, disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan selainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta lainnya. Aktualisasi yang kedua yaitu adanya kerjasama dan pertanggungjawaban antar peserta asuransi syariah. Konsep takaful menggambarkan suatu rancangan asuransi berdasarkan kombinasi tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Peserta rancangan ini sepakat untuk memberikan kontribusi keuangan bersama atas dasar tabarruk atau sedekah untuk saling membantu kepada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan prinsip ini, peserta dirancang oleh perusahaan asuransi setuju untuk bekerja sama dan membantu antara satu sama lain. Islam mengharuskan pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang baik karena dapat menumbuhkan rasa takwa Islam yang mengajarkan umatnya untuk hidup selamanya dengan saling bantu-membantu dan bekerja sama, menjaga kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sistem takaful ini menunjukkan bahwasanya jalinan yang saling menguntungkan dan melindungi rasa sama peserta dan peserta lainnya dalam menghadapi kerugian dan bencana mungkin akan menimpa seorang di antara peserta. Fungsi asuransi syariah itu sendiri. Ada beberapa peran asuransi syariah yang harus diketahui agar nantinya sebagai nasabah ataupun calon nasabah bisa memahami fungsi dari asuransi syariah itu sendiri. Yang pertama, sebagai perlindungan asuransi syariah dalam kemaslahatan agama. Wujud perlindungan asuransi dalam hal agama adalah mewujudkan kesempurnaan ibadah manusia. Wujud terlaksananya bagi umat Islam adalah ia mampu menjalankan rukun Islam dengan baik yang terdiri dari membaca kalimat syahadat, menjalankan salat, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, serta menjalankan ibadah puasa. Sebagai contoh, dalam penerapan asuransi syariah dalam memberikan perlindungan terhadap agama dapat dilihat dari pelaksanaan produk asuransi haji yang memberikan perlindungan risiko bencana yang terjadi pada jemaah haji yang sedang berlangsung. Adapun risiko ini dapat menjadi dalam ibadah haji, terutama pada jalan wukuf di Arafah dan bentuk ibadah haji lainnya. Poin yang kedua, ada perlindungan asuransi syariah dalam kemaslahatan jiwa. Usaha asuransi syariah dalam bentuk perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa seseorang, yakni kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan maupun kematian, merupakan bentuk peranan asuransi dalam perlindungan kemaslahatan jiwa itu tersendiri. Yang ketiga, ada perlindungan asuransi syariah dalam kemaslahatan akal. Salah satu cara manusia untuk menjaga akal dari kerusakan adalah dengan belajar dan menuntut ilmu. Meskipun proses belajar bisa didapatkan dari mana saja secara non formal, akan tetapi di Indonesia dalam kegiatan belajar pada umumnya dilakukan secara formal, yaitu sekolah maupun perguruan tinggi. Tentunya untuk memasuki sebuah institut pendidikan, seorang harus mempunyai dana yang tidak sedikit, akan tetapi tidak jarang seorang tidak mampu membiayai secara serentak karena ada satu alasan. Maka disinilah data asuransi memainkan perannya sebagai penyandang dana pendidikan. Untuk poin yang keempat, yakni perlindungan asuransi syariah dalam kemaslahatan keturunan. Pentingnya makna dalam perlindungan keturunan dari keadaan lemah maupun kepunahan, karena keturunan merupakan bagian dari masalah daruriyah yang harinya dilindungi. Asuransi ini dirancang untuk melindungi asuransi dari risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Takaful dana pendidikan memberikan perlindungan kemaslahatan keturunan dan menopang biaya pendidikan, maka akan membantu ahli waris untuk melanjutkan hidupnya lebih baik daripada hidup sebelumnya. Dan untuk poin yang terakhir, yakni adanya perlindungan asuransi syariah dalam kemaslahatan harta, memberikan jasa penanggulangan risiko atas kerugian, hilangnya manfaat, dan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti akan dapat oleh seorang agar harta terhindar dari pencurian, perampokan,
Sebaiknya seorang mengikuti program asuransi untuk harta kerugian yang lebih besar. Harta merupakan sesuatu yang harus dilindungi oleh syariah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pada umumnya dibahas dalam muamalah. Perlindungan asuransi dilakukan dalam konteks ini adalah sebagai kemaslahatan harta pada aspek salbiyah, tidak ada aspek jazbiyah. Baik, untuk kesimpulan dari materi saya ini bahwasanya asuransi syariah adalah bentuk perlindungan finansial yang berbasis prinsip Islam dengan konsep utama saling melindungi dan tolong-menolong atau disebut sebagai ta'awun. Asuransi syariah menggunakan akad tabaruk atau hibah dan akad lainnya seperti mudharabah dan wakalah bil ujroh dalam pengelolaan dana asuransi syariah itu tersendiri. Dan untuk fungsi utama asuransi syariah ini adalah mencakupi adanya perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan maqasid asy-syariah seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya asuransi haji melindungi jamaah dari risiko kecelakaan, takaful pendidikan menjamin biaya sekolah anak, serta asuransi jiwa memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dana yang terkumpul dalam asuransi syariah dikelola melalui sistem tabaruk yang hanya digunakan untuk kepentingan peserta yang mengalami musibah. Jika terdapat surplus, dana tersebut dapat disimpan sebagai cadangan atau dibagikan kepada peserta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan prinsip solidaritas dan keadilan, asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan kesejahteraan umat. Baik, mungkin sekian presentasi terkait materi saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya selaku Ryan Sepia dengan NIM 2213040087 pamit undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.